Telaga Situ Tirtamarta merupakan tempat wisata air di Purbalingga, Jawa Tengah. Airnya berasal dari mata air Gunung Slamet. Tempat ini biasanya juga dijadikan lokasi berenang. Pengunjung yang datang ke tempat ini pasti akan takjub karena air di Telaga Situ Tirtamarta sangatlah jernih. Situ Tirtamarta berjarak 11 km ke arah barat laut dari alun-alun Purbalingga. Melalui video dokumenter ini, kami dari SMA Negeri 2 Purbalingga, kelas 11I, kelompok 1, akan mengulik tentang cerita di balik Telaga Situ Tirtamarta. Dipanggil di sini itu Ito ya. Nah, saya di sini selaku sekretaris kelompok sadar wisata Tirta Mandiri. Kelompok sadar wisata Tirta Mandiri itu kelompok masyarakat yang dipercaya sama masyarakat dulu itu ditugaskan buat mengelola tempat ini. Dulu dinamakan Telaga Pancuran Mas. Ya, saya juga kurang mengerti kenapa dinamakan Telaga Pancuran Mas ya. Karena mungkin sumber mata air ini kan berasal dari kaki Gunung Mas. Gunung Mas itu Gunung Slamet. Gunung Slamet kan dulu udah berganti nama beberapa kali. Setelah meletus terakhir dari Gunung Mas pas lahirnya Jenderal Sudirman, itu bertepatan sama lahirnya Jenderal Sudirman. Terus Gunung Mas itu diganti jadi Gunung Slamet. Nah, terus seiring berjalannya waktu, tempat ini kan dijadikan pemandian umum oleh warga lokal kan. Nah, sampai di tahun 1973, karena debitnya yang begitu besar, akhirnya oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga itu dibangun saluran irigasi agar pemanfaatannya itu lebih maksimal. Nah, pada masa kepemimpinan Bapak Bupati Guntur Daryono, yang namanya sekarang diabadikan di GOR gitu kan, Situ Olahraga, dia yang memberi nama kembali Situ Tirtamarta itu di tahun 1973. Nah, terus karena sudah mulai digunakan sama warga sebagai pemandian umum hingga akhirnya 2010 itu masyarakat udah mulai aware sama lingkungan kan. Jadi dibentuklah paguyuban, dulu masih paguyuban yang didominasi sama generasi boomer ya, bapak-bapak orang-orang tua dulu gitu. Dibentuk paguyuban yang tugasnya itu merawat dan menjaga mata air. Nah, namanya Paguyuban Sitama. Terus dari 2000 itu berjalan kurang lebih 5 tahun, dari 2010 sampai 2015. Nah, di tahun 2015 itu beberapa pemuda itu udah mulai sadar tentang wisata. Jadi diinisiasi sama tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang mulai sadar tentang potensi wisata yang sekiranya mampu untuk mendongkrak perekonomian warga setempat gitu. Terus difasilitasi oleh pemerintah desa, kemudian dibentuk kelompok sadar wisata yang disebut Pokdarwis, namanya Tirta Mandiri. Yang tadi saya sebutkan itu dibentuk dan disahkan tanggal 18 Februari tahun 2015 dan berjalan sampai sekarang. Daerah Tirtamarta itu dulu diceritakan ada tokoh namanya itu Raden Jayakusuma. Raden Jayakusuma itu putra Dipakusuma pertama. Nah, diceritakan itu lebih dari 500 tahun yang lalu lah. Jadi Raden Jayakusuma itu diminta oleh ayahandanya Dipakusuma pertama itu untuk mencari kakak dari Dipakusuma, namanya Suryakusuma, Adipati Pemalang. Nah, Dipakusuma memberi mandat ke Jayakusuma untuk menemui kakaknya yang sedang bertapa di pundak Gunung Emas. Nah, Gunung Emas itu Gunung Slamet karena kalah adu kesaktian sama Dipakusuma. Karena kalau adu kesaktian itu kalau kata anak zaman sekarang baper gitu kan. Nah, baper akhirnya dia bertapa di pundak Gunung Emas. Nah, Jayakusuma disuruh membawa kendi yang berisi banyu penguripan, air kehidupan katakanlah. Jadi disuruh bawa kendi buat diberikan sama kakaknya biar dia terbangun dari pertapaannya itu. Tapi di perjalanan Raden Jayakusuma itu terpeleset, terjatuh dan kendinya terpecah.
Nah, lokasi pecahnya itu di Dusun 3. Nah, di situ ada mata air juga, namanya mata air Sirah. Nah, pecahnya kendi itu muncul mata air yang ribuan mata air yang besarnya itu sesirah-sirah. Kepala manusia. Terus sering berjalan waktu mata air itu kan semakin besar di masa kepemimpinan sini itu Eyang Temenggala. Nah, yang mengomandoni itu Eyang Dipadiwirya dan Raden Sobali. Nah, Raden Sobali itu Eyang buyutnya Bupati kita, Ibu Tiwi. Itu mata airnya itu ditutup, jadi disumbat pakai sekambadi, pakai isuk, terus dikunci dengan batu besar. Nah, pecah di sini. Ada 3 tempat, yang satu di sini, kemudian ada di Dusun 3 di Dusun Karangpandan itu, di Sungai Taurip sama Kedung Dawa. Tapi yang debitnya paling gede di sini. Sejarahnya pesan Bapak buat anak-anak muda yang masih berprasangka kalau sesajen atau hal-hal yang tempat-tempat kayak gitu biasanya ada nih gitu. Apa sih Pak pesannya? Banyak belajar lah. Nah, apalagi zaman sekarang itu udah terjadi dikenal ya, fisika modern, fisika kuantum. Nah, di fisika modern itu menjelaskan semuanya. Terus seperti kata Tan Malaka gitu kan, jika bangsa Indonesia mau maju itu harus bermati bermaterialisme, berdialektika dan berlogika. Jadi yang bikin bangsa Indonesia nggak maju-maju itu karena masyarakatnya masih terjebak dengan logika mistika. Bukan berarti nggak percaya ya, tapi mengkaji tradisi leluhur kita yang dulu dengan secara sains itu. Karena sebenarnya itu tergantung teknologi yang luar biasa. Kalau generasi muda mau belajar. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Begitu kata Insinyur Soekarno. Sejarah dan cerita rakyat adalah jembatan yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu, serta membantu untuk memahami identitas kita hari ini. Sejarah memang tidak boleh dilupakan, namun kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memahami sejarah dan cerita rakyat menggunakan nalar yang kritis. Jangan sampai cerita yang kita yakini menjadi penghambat bangsa Indonesia untuk maju menuju Indonesia Emas 2045.